Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Ghani Agustian. Saya mahasiswa dari SAI Al-Falah Cicalengka Bandung dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 4. Baik, dalam video kali ini saya akan membahas tentang isu aktual yang ada di MAN 2 Sopeng Sulawesi Selatan atau konflik kepemimpinan di MAN 2 Sopeng. Baik, saya akan langsung masuk dalam pembahasannya, yaitu pada akhir tahun 2023, MAN 2 Sopeng, sebuah madrasah negeri di bawah naungan Kementerian Agama Sulawesi Selatan, mengalami konflik internal yang cukup serius. Konflik ini dipicu oleh kebijakan mendadak dari pihak Kemenag yang memutasikan kepala madrasah, yaitu Ibu Hajah Siti Hadirah, ya, yang dikenal memiliki kinerja yang sangat baik dan didukung kuat oleh siswa, guru, serta komite madrasah. Mutasi ini dilakukan tanpa penjelasan terbuka kepada publik dan dianggap tidak sesuai dengan regulasi, yaitu PMA nomor 24 tahun 2018 dan Kepdirjen Pendis nomor 7232 tahun 2022 tentang tata kelola madrasah. Akibatnya apa? Akibatnya para siswa melakukan aksi mogok belajar sebagai bentuk proses terhadap kebijakan tersebut. Komite sekolah juga menyampaikan penolakan terbuka, menilai keputusan tersebut tidak berdasar dan tidak mencerminkan asas keadilan dan transparansi. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini saya menganalisis masalah ini berdasarkan teori yang telah diajarkan di mata kuliah Manajemen Lembaga Pendidikan Islam. Di antaranya yaitu adalah kepemimpinan dalam pendidikan Islam. Menurut teori kepemimpinan transformasional Islam, seorang pemimpin pendidikan idealnya tidak hanya mematuhi struktur formal, tetapi juga menginspirasi, mendidik, dan menciptakan perubahan positif dalam lembaganya. Ibu Hajah Siti Hadirah tampaknya telah memenuhi peran tersebut. Pencopotannya tanpa alasan transparan menandakan terputusnya kesinambungan transformasi kepemimpinan. Selanjutnya, prinsip syura atau musyawarah. Dalam Islam, pengambilan keputusan seharusnya dilandasi prinsip syura atau musyawarah. Dalam kasus ini, keputusan mutasi tidak melalui dialog terbuka dengan warga madrasah, sehingga menimbulkan resistensi. Ini bertentangan dengan prinsip pengelolaan lembaga pendidikan Islam yang partisipatif dan kolektif. Selanjutnya, tata kelola dan akuntabilitas. Prinsip amanah atau kepercayaan dan mas'uliyah atau pertanggungjawaban merupakan pondasi manajemen Islami. Mutasi yang tidak transparan mencerminkan lemahnya akuntabilitas publik dan instansi pembuat kebijakan. Akibatnya apa? Akibatnya timbul ketidakpercayaan dari stakeholder seperti guru, siswa, dan orang tua. Menurunnya kepercayaan kepada stakeholder tersebut. Nah, seperti itu. Selanjutnya itu adalah manajemen krisis. Menurut Robbins dan Judgit tahun 2017, krisis organisasi seperti konflik kepemimpinan membutuhkan strategi komunikasi krisis yang jujur, cepat, dan partisipatif. Dalam kasus ini tidak ada langkah komunikasi kritis yang terukur, sehingga konflik justru membesar hingga mengganggu proses pembelajaran para siswa. Mungkin ada beberapa solusi yang dapat diterapkan oleh pihak madrasah dan juga Kemenag. Yang pertama yaitu pihak madrasah dan Kemenag seharusnya perlu meningkatkan kapasitas dan dalam hal literasi manajerial dan pengelolaan perubahan agar proses pengambilan kebijakan lebih inklusif dan berbasis pada prinsip-prinsip Islam. Dan yang kedua itu adalah penilaian objektif terhadap kinerja kepala madrasah harus disampaikan secara terbuka, harus secara transparan mungkin agar tidak menimbulkan suatu fitnah seperti itu. Bila memang perlu dilakukan mutasi, harus jelas indikatornya agar tidak menimbulkan fitnah seperti itu. Mungkin dapat kita ambil pelajarannya dari kasus ini
menjadi cerminan bahwa tata kelola lembaga pendidikan Islam bukan hanya soal struktur formal dan administratif, tetapi juga menyangkut kepekaan sosial, komunikasi yang efektif, dan penerapan nilai-nilai Islam dalam pengambilan keputusan. Kepemimpinan yang efektif tidak cukup hanya memiliki otoritas formal, tetapi juga legitimasi moral dan sosial yang dibangun dari kepercayaan komunitas sekolah. Dan dalam konteks ini pun, mutasi tanpa klarifikasi tidak hanya mengguncang organisasi, tapi juga merusak psikologi siswa dan guru. Oleh karena itu, lembaga pendidikan Islam harus berbenah dalam membangun sistem manajemen dan rahmatan lil alamin, mengedepankan keadilan, musyawarah, dan profesionalisme. Seperti itu. Kemudian Kemenag pun perlu melibatkan semua pihak dalam pengambilan keputusan, menyampaikan alasan mutasi secara terbuka, dan menyediakan masa transisi. Pendidikan Islam pun harus dikelola dengan prinsip keadilan, amanah, dan dialog. Baik, mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan juga terima kasih kepada Bapak dosen pengampu, yaitu adalah Bapak Deden Herianto MPD. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.